Perkenalkan, nama saya Listiana Brahima. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang mikroba. Pasti teman-teman bertanya, apa sih mikroba? Apa sih perbedaan mikroba dengan mikroorganisme? Gambar di samping yaitu gambar mikroba. Mikroba atau mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak yaitu multiseluler. Mikroba terbagi atas dua yaitu protista dan virus. Kata protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama atau mula, dan kritos yang artinya membuat atau menyusun. Nah, jika merujuk dari dua kata tersebut, maka kita mengetahui bahwa protista yaitu organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Eukariot sendiri diartikan sebagai organisme yang tersusun dari sel-sel yang bersifat eukariotik atau sel-sel yang memiliki membran inti. Klasifikasi protista. Organisme anggota protista bersifat autotrof, heterotrof, dan ada juga yang mendapatkan makanan secara bervariasi tergantung kondisi lingkungan saat itu. Struktur protista yang pertama yaitu membran sel, yang kedua yaitu vakuola makanan, yang ketiga yaitu vakuola kontraktil, yang keempat inti sel, dan yang kelima yaitu sitoplasma. Saat ini protista terbagi atas 3 bagian, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Protista mirip jamur. Dahulu, protista mirip jamur sering dikelompokkan ke dalam kingdom Bunigen. Namun sekarang para ahli sudah mengelompokkannya ke protista. Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi, protista mirip jamur dapat bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Dalam keadaan tersebut, protista mirip jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju multiseluler. Protista mirip jamur atau lebih dikenal dengan jamur lendir memiliki susunan sel, cara reproduksi, siklus hidup yang berbeda dari jamur. Berdasarkan perbandingan molekuler, jamur lendir mirip dengan beberapa alga, walaupun jamur lendir tidak memiliki kloroplas. Protista mirip jamur terbagi menjadi dua, yaitu Myxomycota dan Oomycota. Masuk ke protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan meliputi alga, uniseluler, dan multiseluler sederhana. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut juga sebagai fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut alga. Protista fotosintetik ini tersebar secara luas di lautan dan danau-danau, walaupun sebagian besar termasuk organisme mikroskopik. Organisme ini memiliki peran yang sangat penting. Misalnya fitoplankton. Fitoplankton di lautan menyumbang sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintetis yang di muka bumi ini, yaitu diantaranya menyerap karbon dioksida, mengisi atmosfer dengan oksigen, dan menyokong siklus kehidupan dalam jaringan-jaringan makanan dalam kehidupan air.
Selanjutnya akan membahas protista mirip hewan, atau yang sering disebut dengan protozoa, yang artinya hewan pertama, yaitu protos yang artinya pertama dan zoa yang artinya hewan. Gambarkan organisme mirip hewan karena dapat bergerak dan mengambil makanan dari organisme lain. Protozoa dapat hidup pada air tawar, air laut, air payau, dan ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme multiseluler. Beberapa protozoa ada yang memiliki peranan dalam menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati, tetapi ada juga yang bersifat parasit di dalam tubuh organisme. Misalnya, dapat menyebabkan penyakit malaria dan disentri. Protozoa hidup secara individual, tetapi ada juga di antara mereka yang hidup berkoloni. Selanjutnya kita akan membahas tentang virus. Gambar di samping adalah gambar virus. Kata virus berasal dari bahasa Yunani yaitu venom yang berarti racun. Virus merupakan makhluk hidup mikroorganisme. Makhluk hidup mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus menemukan inang untuk melakukan reproduksi. Inangnya virus itu termasuk tubuh manusia dan hewan. Tanpa inang, virus tidak bisa bereproduksi. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu hanya memiliki asam nukleat, RNA atau DNA saja. Ukurannya sangat kecil yaitu antara 25-300 nanometer. Tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga dia tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Dan virus merupakan makhluk metaorganisme, merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Lanjut, struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus terdapat 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala terdapat asam nukleat dan kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Di bagian leher terdapat selubung ekor yang berfungsi untuk menghubungkan leher dan papan dasar. Di bagian ekor terdapat lempeng dasar, serabut ekor, dan jarum penusuk. Kita akan membahas dampak negatif dari